dan pembidangan studi Islam. Secara material, ruang lingkup kajian Islam dalam tradisi Barat meliputi pembahasan mengenai ajaran, pemikiran, teks, sejarah, dan institusi keislaman. Agama sebagai objek studi minimal dapat dilihat dari 3 sisi. 1. Sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya, sudah final dalam arti absolut dan diterima padanya. 2. Sebagai gejala budaya, yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. 3. Sebagai interaksi sosial, yaitu realita umat Islam. Bila Islam dilihat dari 3 sisi, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi pada 3 sisi tersebut. Oleh karena sisi doktrin merupakan suatu keyakinan atas kebenaran teks wahyu. Pemikiran ilmuwan Muslim dengan mempergunakan berbagai pendekatan digunakan sebagai bahan untuk mengenal karakteristik ajaran Islam. Tidak mencoba memperdebatkan antara satu dan yang lainnya, melainkan lebih mencari sisi-sisi persamaannya untuk kemaslahatannya untuk umatnya dan keperluan studi Islam pada khususnya. Dari berbagai keputusan tentang ilmu Islam yang ditulis para tokoh tersebut dapat diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenal melalui konsepsinya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, ibadah, muamalah yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Konsepsi Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik itu dapat disebutkan sebagai berikut. Konsepsi Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik itu dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, bidang agama. Dalam bidang agama, Islam itu mengakui pluralisme, yang mana pluralisme di sini adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Yang kedua, di sini bidang ibadah. Manusia di sini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Secara harfiah, ibadah dapat diartikan sebagai rasa tunduk, melakukan pengabdian, merendahkan diri, menghinakan diri, dan istighonah. Yang ketiga, di sini bidang akidah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah di sini bahwa akidah Islam di sini bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Jadi akidah demikian mengandung arti bahwa pada orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati atau ucapan di mulut dan perbuatan, melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah. Yang keempat di sini bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak setiap orang, laki-laki ataupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan sebagainya. Yang terakhir di sini, yang kelima di sini bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Baik, yang F adalah bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan pada akhirnya ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia. Namun, khusus dalam bidang sosial ini,
Islam menjunjung tinggi tolong-menolong. Saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter, kesamaan derajat, tanggung rasa, dan kebersamaan. Dan yang G yaitu bidang kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Dan yang H yaitu bidang politik. Ajaran Islam diketahui melalui konsepsinya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59 terdapat perintah menaati ulil amri yang terjemahannya termasuk penguasaan di dalam politik, pemerintahan, dan negara. Dan yang I yaitu bidang pekerjaan. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir yaitu J, Islam sebagai disiplin ilmu. Islam juga tampil sebagai ilmu, yaitu keislaman menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1985 bahwa yang termasuk disiplin ilmu keislaman adalah Al-Quran, tafsir, hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam, fikih, sejarah, dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Thank you.